Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ayolah hibbah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas ayat-ayat pilihan, ayat-ayat yang sering dibawakan oleh para ulama kita di kajian-kajian mereka dan juga di kitab-kitab mereka. Baik, ayat yang kita akan bahas dari surat Al-Furqan ayat yang ke-20, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Maukah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihat. Ayolah hibbah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakallah. Ayat ini memiliki pesan yang dalam sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang sebagai ujian bagi orang yang lain. Allah jadikan sebagian orang menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Jadi al-hibah, ujian itu bukan hanya sakit gitu ya, bukan hanya miskin atau musibah, enggak. Justru ujian yang sering kali gitu ya datang adalah melalui manusia. Suami contohnya menjadi ujian bagi istrinya. Istri menjadi ujian bagi suaminya. Suami menjadi ujian bagi istrinya. Ada istri-istri yang subhanallah suaminya enggak perhatian, suaminya menyiksa dia, suaminya memukuli dia, suaminya dan seterusnya. Dan begitu juga istri menjadi ujian bagi suaminya. Ada istri-istri yang ngelawan kepada suaminya, ada istri yang enggak taat kepada suaminya. Begitu juga ada anak menjadi ujian bagi orang tua. Orang tua ujian bagi anak, tetangga ujian bagi tetangga yang lainnya. Atasan menjadi ujian bagi bawahan, bawahan menjadi ujian bagi atasan, murid juga gitu. Menjadi ujian bagi guru, guru menjadi ujian bagi murid. Tapi Allah katakan, apakah kalian akan bersabar? Mau gak kalian bersabar? Jadi al-hibah, jelas betul di dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dari orang. Bahkan seringnya dari orang-orang yang dekat dengan kita. Dari orang-orang yang dekat dengan kita. Karena memang demikian. Allah takdirkan, Allah tetapkan. Allah gak mau ada selainnya yang sempurna, tidak ada kesalahan. Allah gak mau ada selainnya sempurna, tinggi. Allah gak mau itu. Sehingga gak ada kesalahan, sehingga gak ada khilaf gitu ya. Enggak, Allah gak mau itu. Sehingga Allah jadikan ujian bagi sebagian yang lainnya. Ayat ini al-hibah sebagai tasliyah gitu ya, sebagai hiburan bagi kita. Ketika tadi ya kita diuji oleh pasangan, kita pun ingat, memang demikian. Memang Allah jadikan sebagian kita adalah ujian bagi sebagian yang lainnya. Bukan berarti ayat ini membenarkan kezaliman ya. Bukan berarti ayat ini membenarkan kesalahan, bukan. Tapi ayat ini lebih menjadi bahan introspeksi diri kita, bahan perenungan kita, bahan untuk menghibur diri kita gitu. Supaya kita lebih menerima. Supaya kita lebih menerima. Supaya kita lebih legowo. Ya ada orang contohnya ya kedudukannya lebih tinggi. Kedudukannya lebih apa? Lebih tinggi. Contohnya.
sebagian orang nggak nerima, oh kenapa dia itu kok lebih tinggi kedudukannya daripada saya. Kalau dia tahu bahwa Allah jadikan sebagian manusia adalah ujian bagi sebagian yang lain, oh iya, itu ujian. Itu ujian kesabaran di diri kita, ujian ya keimanan kita, apakah kita nerima dengan takdir Allah, kita nerima nggak dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberikan kedudukan itu dia diuji dengan selainnya. Apakah dia bersyukur? Apakah dia mengayomi kalau kedudukannya tinggi? Sehingga al-hibah, ayat ini menjadi hiburan, menjadi pelipur lara gitu ya, bagi kita-kita yang diuji oleh sebagian kita. Jadi ayat ini memberikan pelajaran agar kita selalu sabar, karena sabar adalah jalan keselamatan. Makanya Allah katakan di sini, atasbirun, apakah kalian bersabar? Apakah kalian bersabar ketika dizalimi? Ingat bahwa ini adalah bagian dari ujian. Bagian dari Dari ujian. Bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah ingin angkat derajat, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ampuni dosa-dosa kita. Dan memang demikian, kehidupan dunia ini adalah ruang gitu ya, ruang untuk ujian, bukan tempat istirahat. Jadi siapapun yang hidup pasti akan diuji oleh manusia. Oleh manusia. Jadi intinya ketika kita dapat ujian dari ayat ini, kita diperintahkan untuk Untuk bersabar. Karena memang gak ada jalan keluar al-hibah. Ya, tidak ada jalan keluar yang terbaik ketika kita diuji oleh orang-orang melainkan sabar. Ya, melainkan bersabar. Dan bersabar di sini ya bukan berarti kita diam saja. Kalau memang kita ingin menghindarkan diri ya dari ujian dari orang gitu ya, bukan berarti sabar itu diam saja, enggak. Boleh melakukan pembelaan, boleh melakukan pelaporan contohnya untuk menghilangkan kezaliman. Cuman tetap di hati kita ini adalah takdir Allah, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun legowo hatinya dengan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melihat anak sulit diatur, ya ingat ayat ini, memang ujian benar ya. Allah jadikan sebagian kita adalah ujian bagi sebagian yang lain. Ketika tetangga suka buat masalah, memang begitu, Allah jadikan ujian, memang begitu al-hibah. Jadi lebih sabar ketika kita paham ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tegar, orang-orang yang ketika diuji oleh Allah semakin ridho dengan ketetapannya, semakin bertakwa, dan semoga dengan demikian Allah semakin meninggikan derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.